Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan presentasi video kali ini, saya akan membahas mengenai Benjamin Graham Formula dan Margin of Safety. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Naidul Farida, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Balikpapan, kelas 1 PK2, NIM 96 2019 034. Yang pertama kali akan saya bahas di sini adalah Benjamin Graham Formula, yaitu menghitung harga wajar saham. Benjamin Graham Formula diperkenalkan oleh Benjamin Graham yang dikenal sebagai The Father of Value Investing dalam bukunya The Intelligent Investor pada tahun 1962. Metode valuasi ini cukup umum digunakan. Formula ini menggunakan asumsi makro seperti risk-free rate dan corporate bond yield untuk pasar Amerika Serikat. Apakah bisa untuk pasar Indonesia? Tentu bisa, namun terdapat perbedaan dalam cara menghitungnya yang disesuaikan untuk pasar Indonesia. Berikut adalah rumus Benjamin Graham Formula. Untuk pasar Amerika Serikat adalah intrinsic value sama dengan dalam kurung earning per share dikali dalam kurung 8,5 plus 2G tutup kurung dikali 4,4 tutup kurung dibagi Y, dengan keterangan Y adalah kupon obligasi korporasi rating 4,4 sama dengan tingkat risk free rate atau investasi bebas resiko atau yield obligasi pemerintah. 2G adalah pertumbuhan dibatasi maksimal 15%. Untuk pasar Indonesia sendiri yaitu intrinsic value sama dengan dalam kurung earning per share dikali dalam kurung 7 plus 1G tutup kurung dikali GOV tutup kurung dibagi AAA, dengan keterangan AAA adalah kupon obligasi korporasi rating, GOV adalah tingkat risk free rate atau investasi bebas risiko atau yield obligasi pemerintah, dan 1G adalah pertumbuhan yang dibatasi maksimal 15%. Jadi dapat kita lihat sendiri ya, di sini itu terdapat perbedaannya itu ada di 2G dan 1G. Selain itu sebenarnya government AAA dan juga 4,4 dan Y-nya ini sebenarnya berbeda. Akan lebih jelasnya di next slide. Nah, langsung saja ke contoh, yaitu menghitung nilai wajar saham Akasa Wira International Tbk atau dengan kode IDX-nya ADES. Rumusnya yaitu kita menggunakan yang rumus untuk Indonesia. Intrinsic value sama dengan dalam kurung earning per share dikali dalam kurung 7 plus 1G tutup kurung dikali GOV tutup kurung dibagi AAA. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu CAGR-nya ini untuk yang grow atau 1G. CAGR ADES yaitu kita pertama-tama harus mencari dulu earning per share di tahun 2009 ADES. Nah, jadi ini saya menggunakan RTI. Di sini nih kan dia kuarter keempatnya ini masih kosong. Jadi kita membuat perhitungan, diasumsikan di kuarter keempat ini kita ambil nilai yang paling kecil yaitu 26. Jadi kita masukkan 26, kita tambah 30 ditambah 22 ditambah 28 tambah 26 sama dengan 106. Kemudian kita mencari CAGR-nya, yaitu sama dengan harga saham akhir tahun dibagi harga saham tahun awal dipangkatkan dalam kurung 1 bagi dalam kurung 7 min 1 tutup kurung dikurang 1 sama dengan dalam kurung 106 dibagi 94,35 tutup kurung dipangkatkan 1 min dalam kurung 7 min 1 tutup kurung min 1 sama dengan 0,0196 dikali 100. Hasilnya adalah 1,96%. Nah, 94,35 ini dapat kita cari di web lembar saham pada tahun 2013. Kemudian kita ambil yang 94,35-nya saja. Selanjutnya yaitu mencari GOV dan AAA. Kita dapat membuka
web www.ipba.co.id. Untuk GOV-nya sendiri yaitu adalah harga dan yield wajar obligasi pemerintah Indonesia seri benchmark. Ini kita ambil yang ke-10. Kemudian untuk triple A-nya sendiri yaitu obligasi korporasi Indonesia, dan kita sama mengambil juga yang 10. Selanjutnya kita mulai masukkan semuanya tuh ke dalam rumus. Yang intrinsic value sama dengan dalam kurung earning per shares dikali 7 plus 1G tutup kurung dikali GOV tutup kurung dibagi triple A sama dengan dalam kurung 106 dikali 7 plus 1 dalam kurung 1,96 tutup kurung dikali 8 tutup kurung dibagi 11,4 sama dengan dalam kurung 106 dikali 8,96 dikali 8 tutup kurung dibagi 11,4. Hasilnya adalah 666,50. Namun di sini saya bulatkan menjadi 666. Nah, selanjutnya apakah saham ADES ini overvalue atau undervalue sih sebenarnya? Nah, untuk saat ini sebenarnya saham ADES ini sedang overvalue. Kenapa? Kita dapat lihat yang di garis birunya adalah intrinsic value. Harga saham ADES yang sekarang ini adalah 815 di sekitar sini. Sedangkan undervalue-nya itu ada di sini. Jadi sekarang saham ADES ini adalah overvalue. Ini kita lebih baik untuk melakukan penjualan daripada melakukan pembelian. Namun jika melihat histori sebelumnya selama 1 tahun terakhir, saham ADES ini ada yang menyentuh sampai angka 1000. Jadi mungkin bisa kita tahan menjualnya sampai nanti sahamnya itu naik lagi. Kemungkinan dia pasti naik lagi. Selanjutnya yaitu margin of safety atau batas keamanan. Margin of safety juga diperkenalkan oleh Benjamin Graham. Konsep margin of safety atau MOS adalah menitik beratkan pada selisih dari harga saham dengan harga wajarnya atau intrinsik. Konsep ini sangat dibutuhkan oleh para investor dan perusahaan, terutama investor jangka panjang. Dengan konsep ini, kita dapat mengetahui kapan saat yang tepat untuk membeli dan juga menjual saham kita. Nih, margin of safety sama dengan dalam kurung intrinsic value min price tutup kurung dibagi intrinsic value tutup kurung dikali 100 sama dengan 666 dikurang 815 tutup kurung dibagi 666 tutup kurung dikali 100 sama dengan dalam kurung min 149 dibagi 666 dikali 100. Hasilnya adalah 0,2237 dikali 100. Hasilnya adalah min 22,37% atau dapat kita bulatkan menjadi 22%. Nah, berarti karena di sini min, ini berarti lebih baik kita melakukan penjualan daripada melakukan pembelian. Sekarang kita akan melakukan asumsi margin of safety 40% dan 45%. Yang mana sih yang lebih menguntungkan? Jadi, ayo kita hitung. Margin of safety 40%. Jadi di sini harga intrinsic value-nya kita kali dulu dengan sisa dari diskon yang 40% ini kan 60%. Jadi 666 dikali 0,6 sama dengan 399,6. Hasilnya adalah 400. Kemudian margin of safety 40%, caranya sama ya seperti tadi, sama dengan 666 dikali 0,55 sama dengan 366,3. Ini kita bulatkan saja menjadi 366. Terus dari sini udah tahu dong yang mana yang lebih menguntungkan. Tentunya yang lebih menguntungkan kalau kita bisa mendapatkan margin safety-nya itu 45%. Harganya lebih murah, hanya Rp366 dari harga aslinya yang 815 itu. Oke.
Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.